Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di acara Urun Rembuk Ekspor Nasional 2024. UMKM bisa ekspor. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Semangatnya luar biasa dari Jember katanya. Iya, Pak ya? Ya. Dari Jember. Universitas Muhammadiyah Jember. Ya. Ini bersama Bapak Dr. Haris dan juga Bapak Adlan. Ya. Ini hadir di acara Urun Rembuk kali ini. Menurut Bapak ini gimana Pak acara Urun Rembuk ini, Pak? Ya, alhamdulillah kami bisa diundang dan berpartisipasi di acara ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kementerian dan juga hal yang sangat menarik karena pada dasarnya dengan ada pertemuan-pertemuan seperti ini, peran kami di dunia akademik itu akan menjadi lebih real kepada masyarakat termasuk dalam salah satu tridharma kita. Dan kami bersyukur sekali kami sudah alumni kami dari sekolah ekspor itu sudah bisa ekspor. Itu sudah ekspor ke Filipina dan itu yang harapan kami akan terus berlanjut gitu. Nah, untuk ini ya Pak, di Universitas Muhammadiyah Jember ini program-program apa nih Pak yang bisa mendukung ekspor itu para mahasiswanya atau mungkin UMKM yang bisa minat untuk ekspor, mungkin dari Pak Adlani atau Ya. Pak Haris. Ya, silakan Pak. Haris saja. Ya, mahasiswa kami selama ini kan di inkubator. Inkubator itu memang untuk mengembangkan potensi mahasiswa yang memang memiliki keminatan di wirausaha. Itu yang pertama. Banyak program dari Kemendikbudristek Dikti yang kemudian bisa kita dapatkan, yang kemudian itu minatnya kemudian bisa praktekkan. Apalagi saat ini ada 3 kementerian yang sudah bergabung ya, ada Kementerian UKM, ada Kementerian Perdagangan dan Kemendikbudristek. Jadi itu harapan kami memang ke depannya ada program-program flagship untuk MSIB yang kemudian itu bisa bagaimana onboarding mahasiswanya ke luar negeri. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua memang untuk yang menjadi hambatan kita adalah ketika kita berkirim barang produk-produk mahasiswa UKM dalam kapasitas kecil itu tidak ada masalah. Kami kirim sampai 100 juta, 200 juta. Tapi kemudian ketika sudah 500 juta, kami kan kirim ke Filipina, itu sudah menjadi masalah karena ada hambatan-hambatan perjanjian dagang. Nah, jalur kita sebetulnya yang kita buka jalur perdagangan ini adalah ekspor dengan universitas-universitas di Filipina, yaitu dari Kota Batu State University, dari Western Philippine University, lalu dari Ifugao State University. Jadi para anak-anak muda ini kita temukan di sana, lalu mereka berdiskusi tentang produk-produk yang bisa ditawarkan di luar negeri. Begitu. Untuk yang ke Filipina tadi ke universitas di sana itu apa Pak produknya Pak? Jilbab. Jilbab. Ya. Jilbab. Permintaannya banyak di sana Pak ya? Ya, sudah kemarin ya terakhir itu sampai 300 juta. Tapi memang ada hambatan ketika sudah melebihi 500 juta. Harapan ya mungkin aturan sana ya, itu harapannya nanti bagaimana pemerintah bisa karena regulasi itu urusan pemerintah ya. Jadi jangan sampai yang kecil-kecil terus gitu ya. Karena tren di sana, tren itu justru belajar dari kita untuk lifestyle para wanita muslimah. Oh gitu. Ya. Memang Indonesia ya, ya terkenal Islam. Tapi Pak, ini saya tuh kadang mendengar dari banyak pelaku UMKM ya Pak mungkin ya. Mereka tuh sering bilang, wah saya ini kayaknya kekurangan dana tentang ini. Betul. Bagaimana Pak? Iya. Ya, Saya jawabnya. Oh, iya. Jadi betul tadi Mas. Kita garis bawahi tentang pembiayaan, pendanaan atau yang kalau di syariah namanya penyertaan modal syariah. Memang itu 2 dari 3 tenan kita itu mengeluh masalah itu. Nah, bahkan per hari ini yang 1 tenan itu yang tidak mengeluh masalah dana itu hanya mengeluh masalah buyer di luar. Ya. Jadi dia tidak punya connect yang beragam dengan buyer itu, hanya 1 buyer sehingga dia perlu lagi. Tapi kalau untuk pendanaan ini Sudah bisa teratasi ini di sulit untuk diatasi oleh kita sendiri. Iya. Karena apa? Karena kayak yang kita dampingi sekarang kan, yang kita dampingi sekarang dia tidak langsung ke
kemana ke buyer, dia lewat perantara. Oh, iya. Nah, ekspor lewat perantara ini membutuhkan beberapa kali lipat modal. Iya. Nah, dan ini sangat sangat mengganggu kalau bagi mereka. Betul. Bahkan tadi pun mereka masih kontak saya, Pak, iki saya gimana dana ini? Padahal saya sudah mencoba untuk mencari di beberapa, jadi belum juga bisa. Yang satu itu juga ngomong, saya tidak akan masuk ke ekspor dulu sebelum punya dana lebih. Karena apa? Nah, kebetulan kami kan di Jember, itu produk unggulannya adalah kopi kakao, kopi terutama. Nah, kopi untuk lokal pun ini sudah clear. Kita hanya cukup kemasan, udah jadi. Tapi kalau di luar, saya harus ada beberapa dana. Maka kami harapkan dari pemerintah seenggak-enggaknya adalah seperti KUR lah ya. KUR kan UMKM-nya kredit usaha rakyat ya. Nah, kalau untuk ekspornya apa? Apa insentif pembiayaannya atau penyertaan modalnya seperti apa? Mengapa itu harus ada? Karena tanpa itu, ini dari pengalaman yang saya sampaikan tadi, 2 dari 3 yang kami dampingi itu keluh masalah modal. Dan itu memang seperti, karena saya 22 tahun jadi berada di bidang perbankan BUMN. Jadi insya Allah dalam hal mikro, retail dan menengah saya paham. Nah, makanya saya sampaikan itu karena berkali-kali nasabah selalu bukan nasabah, jadi yang kami dampingi tenan ini selalu mengatakan itu, masalah dana selalu bermasalah. Saya kira di samping kita dalam hal ini sekolah ekspor ya, sekolah ekspor kan itu masalah teknis dan bagaimana mencari buyer di luar. Masalah dana menjadi suatu keniscayaan, Mas. Ya, saya kira harus kita juga pikirkan. Ya. Tapi sekarang untuk UMKM nih, misalkan saya mau bisnis UMKM juga, tapi ada kendala masalah dana. Harus ada transaksi seperti apa biar kita itu bisa terselesaikan masalah dana? Ya. Jadi kita Universitas Muhammadiyah Jember itu kami sudah membuat sebuah wadah itu fundraising. Ya. Jadi fundraising ini cuman ini kan dananya harus minimal 15 miliar sampai 150 miliar. Iya. Artinya kan kalau yang UMKM kecil kan tidak bisa sebesar itu. Nah, ini tanpa jaminan, tanpa agunan ya Pak ya. Nah, cuman kami berharap memang ada Bapak Asuh ya, Bapak Asuh kemitraan. Harapan kami pengusaha yang UKM, usaha menengah itu mendampingi, kita modali usaha menengahnya, usaha kecilnya, biar nanti mendapatkan kemudahan pendanaan dari itu. Jadi dia itu yang usaha kecil ini bisa terus berproduksi, dia tidak bingung mencari pasar dan sebagainya. Tapi yang menengah ini juga bisa menembus pasar internasional. Karena apa? Kalau kita masak ya seperti mahasiswa kecil-kecil terus, kemudian ada terbentuk regulasi antar negara. Itu yang menjadi ini. Jadi saya harap memang kalau bisa ya minimal 1 feet ya sudah besar. Ini masa cuma 4 sampai 400 juta itu ya. Tahu-tahu mandek ya. Ya, mandek gara-gara tidak ada dana. Ya. Sekarang kalau ini Pak ya, karena kita di acara Oron Nebuk ini bersama, kira-kira harapan terus ada sedikit permintaan ke pemerintahan atau Kementerian Perdagangan itu apa untuk mungkin bisa membantu para UMKM itu bisa go internasional, itu kira-kira apa gitu kuncinya? Ya, jadi keterbukaan informasi itu sangat penting bagi kami di perguruan tinggi. Artinya sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang up to date. Negara mana membutuhkan apa? Itu ya Pak. Itu yang pertama, spesifik ya. Lalu kedua, kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri itu, padahal itu sangat potensial seperti yang sudah kami lakukan. Karena kami beberapa waktu yang lalu diskusi dengan eksportir dan sebagainya, banyak hal yang membuat kami itu produknya nggak cocok dan sebagainya. Nah, tetapi
mohon itu dibuka kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk kita, karena ini kan hubungannya dengan perguruan tinggi selain Kementerian Perdagangan, itu dibuka bahwa penjamin produk-produk itu adalah negara Republik Indonesia dalam hal ini. Nah, jadi kalau itu menjadi hal yang lalu di mahasiswa kita dikirim ke sana juga, itu rasa percaya diri kita gitu ya, bahwa anak-anak kita juga ada di situ, bergabung dengan mereka, berdiskusi dengan mereka. Jadi ada 3 kata kuncinya, yaitu trust, lalu komitmen, yang ketiga communication. Ya, itu yang kunci yang selama ini kami dapatkan di dalam perjalanan pendampingan ekspor. Ya, menarik sekali Pak, memang ya. Harapannya memang para UMKM ini bisa terus didorong, dibantu, support. Nah, peran-peran dari perguruan tinggi, peran dari pemerintahan itu juga harus serta membantu. Ada helix ya, helix, pentahelix ya. Agar ya UMKM bisa go internasional. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan. Insightful sekali dan juga semoga memberikan manfaat, memberikan semangat kepada para pelaku UMKM dan mahasiswa mungkin ya, mencoba untuk startup ekspor, semoga bisa terus maju dan go internasional. Untuk sesi kali ini sekian, saya Alfani Bisri undur diri dan salam ekspor.